Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus dengan damai, sejahtera dan sukacita. Malam hari ini saya Refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan mengucap syukur boleh kembali berjumpa dengan seluruh saudaraku terkasih, pemirsa channel YouTube saya yang setia. Terima kasih untuk setiap dukungan Anda untuk berkembangnya channel YouTube saya. Terima kasih untuk setiap subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus semakin memberkati Anda. Setiap dukungan moral Anda melalui komen-komen yang membangun, saya percaya Tuhan Yesus semakin memberkati Anda di dalam satu tubuh Kristus, karena Tuhan Yesus setia untuk setiap kita yang setia memperkatakan kebenaran firman-Nya. Dan untuk saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan yang masih suka mengkomen yang negatif terhadap channel YouTube saya terus melepaskan pengampunan kepada Anda, dan saya berdoa kepada Tuhan kiranya Anda pun dilawat oleh kuasa Roh Tuhan, dan Tuhan memilih Anda untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin berbagi satu firman Tuhan yang membuat hidup saya berubah dari awal saya mulai tahu nama Yesus hingga hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi saya bacakan 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman ini pertama kali saya terima di bulan Juli tahun 2002. Waktu itu saya naik CD di gereja HKBP Mbah Jambi, Kabupaten Simalungun, dalam proses perjalanan saya tahu Yesus dan akhirnya mengenal Yesus. Hari itu saya naik CD karena saya akan melangsungkan prosesi pernikahan dengan mantan pacar saya yang hari ini menjadi istri saya, Boru Sihite terkasih. Karena hari itu tujuan saya menikahi Boru Sihite bukan karena cinta yang pertama, tapi karena saya ingin mengislamkan dia. Saya ingin mengislamkan Boru Sihite sehingga saya menikah dengan dia. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, saudaraku, firman ini saya terima menjadi firman yang tertulis waktu saya naik CD yang diberikan kepada tulang terkasih Pendeta Sitinja, Pendeta Risot HKBP di sana waktu itu kepada saya. Ini perjalanan hidup saya di tahun 2002. 2 Tesalonika 3:3 yang berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman ini benar-benar digenapi. Tujuan saya ingin mengislamkan istri saya berubah. Karena istri saya benar-benar pribadi yang setia kepada Tuhan, dan dia berpegang teguh kepada imannya, dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia dipelihara dari segala yang jahat. Rencana saya mengislamkan istri saya gagal, dan akhirnya saya dilawat oleh Roh Tuhan. Dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Betapa setianya Tuhan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Di darat, di laut, di udara, di mana saja Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang hidup di dalam kesetiaan yang kekal. Saya mengalami itu, saudaraku, hari lepas hari. Waktu saya ditolak oleh keluarga saya, waktu saya dibenci oleh keluarga saya, waktu hak waris saya diambil semua karena saya menjadi seorang Kristen. Saya mengalami kengerian yang luar biasa. Tapi Tuhan yang setia itu memelihara hidup saya, istri dan anak-anak saya. Waktu saya masuk dalam lembaga permasyarakatan dalam proses iman saya terus dimurnikan. Dan Tuhan tetap setia. Bukan hanya setia, Ia terus menguatkan hati saya untuk semakin percaya kepada Tuhan. Waktu saya ditolak oleh keluarga saya, waktu saya diusir oleh keluarga saya, waktu saya diambil seluruh hak waris saya mengalami begitu rupa.
Hingga hari ini saya tidak mendapatkan warisan apapun dari keluarga saya, dari orang tua saya. Tetapi Dia yang setia itu, Dia yang terus menguatkan hati saya. Saya tidak goyah, saya tetap pegang teguh janji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang menjamin kehidupan saya. Kalau burung di udara yang tidak menabur dipelihara, apalagi saudara dan saya, biji matanya, umat kekasihnya, ciptaan yang serupa segambar dengannya, pasti kita akan dipelihara dengan begitu hebat. Dan hati kita akan semakin dikuatkan. Saya semakin percaya dengan Yesus, semakin percaya dengan Yesus, semakin percaya. Saya menyerahkan hidup saya untuk belajar menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang penginjil hingga hari ini. Akhirnya saya menjadi seorang gembala dalam satu lembaga gereja. Saya juga tetap menjadi seorang penginjil yang memberitakan Injil Kerajaan sampai kemanapun Roh Tuhan bawa saya. Tanggal 25 Mei saya akan memulai perjalanan misi saya menuju ke Pulau Nias. Di Pulau Nias saya akan melakukan KKR dan seminar, baik KKR Kebangkitan tanggal 26 Mei dan juga seminar Islamologi dan Misiologi di sana. Dan setelah itu kita akan KKR di beberapa gereja yang lain, dan habis itu saya akan menyaksikan betapa hebatnya Tuhan yang setia dan yang terus menguatkan hati saya. Hingga hari ini saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan semakin setia melayani dan semakin menikmati kekuatan janji Tuhan itu dalam hidup saya bersama keluarga dan pelayanan. Setelah itu kami akan masuk ke dalam suatu daerah di Nias Tengah, di pedalaman, di desa naik turun bukit, tidak bisa mobil roda 4 menembus daerah itu. Kami harus jalan kaki berkilo-kilometer. Kami akan lakukan itu. Kami akan melihat daerah itu, kami akan berdoa, kami akan melayani jiwa-jiwa di sana, dan kami akan melakukan dokumentasi untuk kami boleh bagikan kepada sahabat-sahabat yang terpanggil untuk memberkati pelayanan di pedalaman Nias. Dan tujuan saya berikutnya ke Nias adalah bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan Yesus dengan alasan ekonomi dan semuanya, untuk berbicara kepada mereka, untuk kembali kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nias menjadi target, saudaraku. Nias menjadi target bagi saudara kita yang lain yang ingin mengubah iman percaya saudara-saudara kita di Nias. Iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ingin mereka ubah kepada ilah yang lain. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, tugas kita gereja, khususnya gereja-gereja yang di Nias, hamba-hamba Tuhan yang di Nias, dan kita para misionaris, untuk terus mengcover, membackup, memberi dukungan pemberitaan Injil Kerajaan, pelayanan kasih yang ada di Nias, untuk Nias tetap menjadi pulau yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, umatnya milik kepunyaan Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat Tuhan yang setia itu sudah kita percaya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Ia akan menguatkan hati kita. Dan bukan hanya menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sesulit apapun kondisi di kehidupan kita, karena Dia pasti akan menolong kita. Dia juga dikatakan akan memelihara kita terhadap yang jahat. Kejahatan apapun akan musnah dari kehidupan kita, saudara. Jika ada orang yang merancang kejahatan dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, bersatu jalan mereka menyerang kita, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan kita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang adalah kota benteng kita, perisai kita, gunung batu keselamatan kita, bunker kita, yang akan melindungi kita dan menyelamatkan kita, dan tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan yang jahat mengalahkan kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Itulah betapa hebatnya Tuhan Yesus kita itu. Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yeshua HaMasiah, yang hidup kekal sampai dengan selama-lamanya. Dia benar-benar pribadi Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang akan membuat hati kita semakin kuat di saat kita mengalami mukjizat demi mukjizat dalam perjalanan iman kita bersamanya. Dan Dialah Tuhan yang akan memelihara kita dari segala yang jahat. Kejahatan apapun, baik kejahatan manusia, baik kejahatan iblis, kuasa santet, kuasa guna-guna, kuasa begu gajang, begu pendek, begu mok-mok, semuanya hancur di dalam nama Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita gak perlu takut dengan kejahatan, selama kita masih punya Tuhan Yesus yang setia itu, yang terus menguatkan hati kita, menjadikan kita batu karangnya yang tak tergoncangkan dan tak terkalahkan. Sehebat apapun badai dan gelombang itu,
hanya akan menepis kita sedikit saja. Setelah itu akan hancur lebur. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan sekali-sekali menggadaikan imanmu dan meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Dialah satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang setia. Tuhan yang akan menguatkan hati saudara dan saya dan memelihara setiap kita dari segala kejahatan. Baik kejahatan manusia secara langsung ataupun kejahatan yang menggunakan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dajjal, semuanya pasti akan dihancurkan. Saya ingat waktu bulan 10 dan bulan 11 tahun lalu, waktu saya rally KKR bersama tim dan sahabat para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kecamatan Sorkam dan Kolang, Tapanuli Tengah. Kita KKR dari desa ke desa, kita beritakan Injil Kerajaan, kita teguhkan iman saudara kita yang ada di sana. Dan kita juga menyatakan kuasa Tuhan. Kita banyak melepaskan setiap orang yang terikat, melepaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa mukjizat yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus itu. Saya mengalami 2 kali disantet saudaraku di satu desa. Tapi saya katakan, hei santet apapun engkau, dalam nama Yesus engkau dihancurkan. Tidak ada satupun santet yang bisa menembus kita orang percaya saudara. Karena kita punya perisai iman. Selengkap senjata Allah kita kenakan dengan kuat. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada satupun nama yang lebih ditakuti daripada nama Yesus. Oleh kuasa iblis, oleh kuasa setan, oleh kuasa perdukunan apapun saudara. Jadi jangan pernah takut dan gentar. Sekali lagi, betapa bersyukurnya kita. Kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang akan senantiasa menguatkan hati kita. Membuat kita tidak perlu takut dan tawar hati menghadapi dunia ini. Dan Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup memelihara kita dari segala kejahatan. Kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa saudaraku untuk Anda yang saat ini sedang gentar, sedang tawar hati, atau Anda yang sedang mengalami kuasa santet, kuasa guna-guna. Saya akan berdoa buat Anda. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, ialah raba syandi kinana ialah raba satakarama seteke ialah raba sekuru ialah raba sekinana. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh saudaraku terkasih yang menonton channel YouTube ini. Setiap kuasa serangan santet, serangan guna-guna, setiap kuasa panah api si jahat yang menyerang setiap saudaraku dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap yang terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan saat ini dilepaskan dan kuasa itu dihancurkan. Dan kelepasan, kebebasan, kesembuhan, pemulihan, kelegaan terjadi dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, tidak ada pun satu kuasa yang dapat bertahan. Dan oleh kuasa darah Yesus, semuanya dimateraikan dan disucikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kuasa santet, kuasa guna-guna, setiap kuasa kegelapan dipatahkan. Dan kemenangan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.